Samarom. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, kalau kita membaca dan merenungkan kisah para rasul menjadi sangat menarik untuk kita renungkan dan juga memberi semangat baru bagi kita. Bagaimana pengalaman Saulus yang dengan penuh kuasa, dengan penuh kewibawaan dan juga sah, dia tidak hanya menganiaya, bahkan membunuh pengikut Yesus. Karena dia yakin dan atas dasar surat dari pemuka-pemuka agama, yakin bahwa mereka yang mengikuti Yesus itu orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak benar. Tetapi Saulus sendiri berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan untuk menghabisi atau menangkap orang-orang di kota Damsyik. Peristiwa Paulus dari Saulus yang mengalami pertobatan itu memang luar biasa. Peristiwa yang istimewa. Biasanya pertobatan itu melalui proses yang panjang, melalui pelajaran yang panjang. Tetapi Saulus mengalami rahmat Tuhan di tengah-tengah perjalanan ia hendak menghabisi orang-orang yang percaya pada Yesus. Dengan kata lain, Paulus tidak hanya sampai pada percaya, tetapi melakukan apa yang menjadi tugas perintahnya. Dan disitulah dia menemukan titik balik, di mana ia percaya kepada Tuhan, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Tuhan yang macam apa. Dan dalam Yesus Kristus dia menemukan itu. Dan tugas selanjutnya, Paulus mewartakan kabar sukacita, menjadi saksi atas karya keselamatan Yesus Kristus. Bahkan ia sampai pada kata-kata, "Hidup ini demi Kristus dan mati adalah suatu keuntungan." Dan ia menepati sabda yang dinyatakan Yesus setelah bangkit, "Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil." Dan ia melakukan itu. Ia mengalami perubahan hidup, mengalami pencerahan dalam pikiran, dalam hati dan budinya. Maka marilah kita juga mohon supaya kita
memperoleh rahmat pencerahan dalam hati dan budi kita, supaya kita pun dimampukan untuk berjumpa dengan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, dan kita pun dengan penuh sukacita pula ambil bagian dalam pewartaan karya keselamatan Tuhan. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.